Coba bayangkan, kamu bangun pagi seperti biasa, sarapan seperti biasa, berangkat kerja seperti biasa. Tapi di warung tempat kamu biasa beli nasi uduk, harganya bukan lagi 12.000, bukan 13.000, sudah 20.000. Dan pemilik warungnya bilang, "Maaf ya mas, mbak, beras sekarang udah beda harganya." Kamu masih bisa terima itu. Wajar pikir kamu, harga naik kan biasa. Tapi kemudian kamu lihat tagihan listrik bulan ini. Naik lagi. BBM di SPBU naik lagi. Cicilan KPR naik karena suku bunga bergerak. Dan yang paling bikin dada sesak, ketika kamu cek saldo di aplikasi banking kamu, angkanya masih sama. Bahkan mungkin lebih banyak karena kamu rajin nabung. Tapi, terasa ada yang salah. Karena dengan uang yang sama, sekarang kamu tidak bisa beli hal yang sama seperti 2 tahun lalu. Dan di sini pertanyaan besarnya muncul. Selama ini kamu kerja keras, nabung, jaga pengeluaran, hidup hemat. Tapi kenapa rasanya kamu makin tertinggal? Kenapa usahamu seolah tidak pernah cukup? Kenapa setiap tahun rasanya makin susah, bukan makin mudah? Jawabannya bukan karena kamu kurang kerja keras. Jawabannya ada di sesuatu yang tidak pernah diajarkan di sekolah, tidak pernah dibahas di kantor, dan nyaris tidak pernah dibicarakan di meja makan keluarga. Hari ini di channel Asupan Otak, kita akan bahas tuntas sesuatu yang sangat penting. Tsunami ekonomi yang sedang bergerak pelan tapi pasti menuju kita. Dan yang paling krusial, kita bahas 3 benda konkret yang bisa kamu lakukan mulai sekarang untuk melindungi nilai kerja kerasmu. Tonton video ini sampai habis, karena di bagian akhir ada satu poin yang sering diremehkan, tapi justru bisa jadi pembeda terbesar antara kamu yang siap dan kamu yang tidak. Dan kalau ini pertama kalinya kamu nonton di channel Asupan Otak, sekarang adalah waktu yang tepat untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Karena konten seperti ini, yang membahas kondisi ekonomi nyata dari sudut pandang yang jarang dibahas, akan terus hadir di sini. Gratis, tanpa filter. Ayo kita mulai. Bagian 1. Memahami kondisi nyata ekonomi Indonesia hari ini. Sebelum kita bicara solusi, kita perlu jujur dulu tentang kondisi yang sedang terjadi. Banyak orang tidak suka mendengar angka-angka ekonomi, terasa jauh, terasa teknis, terasa tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Tapi percayalah, setelah kamu dengar ini, kamu akan sadar bahwa angka-angka ini bukan sekadar statistik. Angka-angka ini adalah alasan kenapa belanjaan bulanan kamu terasa makin berat. Mari kita mulai dari fakta yang paling mendasar. Rupiah kita sedang dalam tekanan yang serius. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika pernah menyentuh angka Rp17.147 per dolar pada pertengahan April ini. Angka ini bukan sekadar rekor buruk, ini adalah sinyal bahwa ada tekanan struktural yang sedang bekerja terhadap mata uang kita. Dan yang lebih mengkhawatirkan, data terbaru dari Forbes Advisor menempatkan rupiah dalam daftar 5 besar mata uang terlemah di dunia saat ini. 5 besar, bukan dari negara-negara kecil yang tidak kita kenal, 5 besar dari seluruh dunia. Sekarang kita bicara soal inflasi. Inflasi, dalam bahasa sederhana, adalah kondisi di mana harga-harga naik secara umum dan terus-menerus. Ketika inflasi tinggi, artinya uang yang kamu pegang hari ini bisa membeli lebih sedikit barang dibandingkan uang yang sama tahun lalu. Data BPS menunjukkan bahwa inflasi Indonesia pada Februari lalu menyentuh angka 4,76% secara tahunan. Angka ini melampaui target yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu 2,5% plus minus 1%. Artinya, inflasi kita sudah keluar dari batas yang diinginkan pemerintah sendiri. Maret memang sedikit mereda ke angka 3,48%, tapi jangan terlena dulu, karena yang menyebabkan kenaikan tajam di Februari itu terutama adalah lonjakan harga pangan bergejolak yang mencapai 4,6% secara tahunan, dan kenaikan biaya perumahan yang bahkan sempat menyentuh 16%. 16%. Bayangkan, biaya tempat tinggalmu naik 16% dalam setahun. Dan satu hal yang sering dilupakan ketika kita membaca angka inflasi resmi adalah kenyataan di lapangan. Angka inflasi resmi adalah angka rata-rata dari ribuan jenis barang dan jasa. Di sana ada campuran antara harga TV yang mungkin turun karena teknologi, harga pulsa yang relatif stabil, dan harga beras yang meroket. Ketika semuanya dirata-ratakan, angkanya terlihat tidak terlalu parah.
Tapi bagi kamu yang pengeluaran hariannya didominasi oleh bahan makanan, transportasi, dan biaya perumahan, inflasi yang kamu rasakan jauh lebih tajam dari angka resmi itu. Ini yang disebut para ekonom sebagai inflation inequality, ketimpangan inflasi, di mana orang-orang dengan penghasilan menengah ke bawah merasakan dampak inflasi yang jauh lebih berat dibandingkan rata-rata. Dan di tengah semua ini, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75%. Artinya, kalau kamu menyimpan uang di tabungan biasa dengan bunga 2-3% per tahun, secara real nilai tabunganmu sebenarnya sedang berkurang, bukan bertambah. Berkurang. Coba hitung sendiri. Katakanlah kamu punya tabungan 100 juta. Bunga tabungan biasa sekitar 2% per tahun, jadi setahun dapat 2 juta. Tapi inflasi berjalan 4-5%. Itu artinya daya beli uangmu berkurang sekitar 4-5 juta rupiah. Selisihnya, minus 2-3 juta rupiah. Kamu merasa menabung, tapi sebenarnya kamu kehilangan nilai. Bukan salah kamu, ini adalah sistem yang bekerja dengan cara seperti ini. Dan kalau kondisinya seperti ini saja sudah terasa berat, bayangkan apa yang terjadi kalau tekanannya meningkat 2 kali lipat. Karena itulah kita perlu berbicara tentang apa yang sedang terbentuk, apa yang oleh banyak analis dan pengamat ekonomi disebut sebagai badai yang sedang bergerak pelan tapi pasti menuju kita. Bagian 2. 3 kekuatan yang sedang bergerak bersamaan. Satu tekanan ekonomi saja sudah bisa terasa berat, tapi yang sedang terjadi hari ini bukan satu tekanan. Ada 3 kekuatan besar yang sedang bergerak bersamaan, dan kombinasinya menciptakan sesuatu yang jarang kita lihat sebelumnya. Kekuatan pertama adalah ketegangan geopolitik global yang belum mereda. Konflik di berbagai kawasan dunia menciptakan gangguan pada rantai pasok global. Rantai pasok artinya alur perjalanan barang dari tempat diproduksi sampai ke tangan konsumen. Ketika jalur-jalur perdagangan terganggu, biaya pengiriman naik, ketersediaan barang berkurang, dan harga di tingkat konsumen ikut terdorong. Salah satu titik panas yang paling berdampak adalah ketegangan di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar Selat Hormuz. Selat ini adalah jalur yang dilalui oleh sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia. Ketika kawasan ini bergolak, harga energi global bergolak. Dan ketika harga energi bergolak, hampir semua harga ikut bergerak, karena energi adalah komponen biaya dari hampir semua aktivitas ekonomi. Kekuatan kedua adalah perubahan iklim yang semakin tidak bisa diprediksi. El Nino, kekeringan, banjir, suhu ekstrim, semua ini bukan isu lingkungan semata. Ini adalah ancaman langsung terhadap produksi pangan. Indonesia sebagai negara agraris yang seharusnya mampu swasembada pangan, masih sangat rentan terhadap gangguan cuaca. Ketika panen gagal di satu wilayah, harga bahan makanan di seluruh negeri ikut terdampak. Data inflasi pangan bergejolak yang mencapai hampir 4,6% itu bukan angka yang jatuh dari langit. Ada hubungannya dengan gangguan pasokan akibat faktor cuaca yang semakin tidak menentu. Kekuatan ketiga adalah pergeseran kebijakan ekonomi global yang sedang berlangsung. Amerika Serikat, dengan kebijakan tarif barunya, telah menciptakan gelombang ketidakpastian di pasar keuangan global. Ketika Amerika batuk, seluruh dunia bersin, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia yang perekonomiannya masih sangat terkoneksi dengan pergerakan modal asing. Ketika modal asing keluar dari Indonesia, rupiah melemah. Ketika rupiah melemah, barang-barang impor menjadi lebih mahal. Dan Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk berbagai kebutuhan pokok, termasuk pangan dan energi. 3 kekuatan ini, geopolitik, perubahan iklim, dan pergeseran kebijakan global, tidak berjalan sendiri-sendiri. Mereka saling memperkuat satu sama lain, dan ketika 3 kekuatan ini bergerak bersamaan, dampaknya bisa jauh melebihi perkiraan orang kebanyakan. Ini bukan cerita tentang kiamat ekonomi. Ini bukan soal menakut-nakuti. Ini adalah tentang membaca pola dan bersiap secara cerdas. Karena sejarah sudah berkali-kali membuktikan satu hal. Mereka yang mau membaca tanda-tanda lebih awal, yang mau bersiap sebelum badai datang, selalu punya lebih banyak pilihan dibanding mereka yang menunggu sampai badai sudah di depan pintu. Dan pilihan itu dimulai dari pemahaman sederhana tentang apa yang sebenarnya terjadi ketika nilai uang tergerus. Sekarang, kita masuk ke inti dari pembahasan ini.
Kenapa menyimpan rupiah saja tidak lagi cukup? Pertama, kita perlu paham dulu apa itu uang. Banyak orang berpikir uang adalah sesuatu yang memiliki nilai pada dirinya sendiri, padahal tidak. Uang, baik dalam bentuk kertas maupun angka digital di rekening bank, adalah alat tukar. Dia mewakili nilai, tapi dia bukan nilai itu sendiri. Bayangkan kamu punya sebuah tiket konser. Tiket itu sendiri tidak bisa kamu makan, tidak bisa kamu pakai sebagai pakaian, tidak punya fungsi fisik apapun. Tapi tiket itu bernilai karena kamu bisa menukarnya dengan pengalaman menonton konser. Begitu juga uang. Nilainya terletak pada kepercayaan bahwa kamu bisa menukarnya dengan barang dan jasa. Dan kepercayaan itu bisa bergeser. Ketika inflasi tinggi, satu lembar uang 100.000 yang kamu pegang hari ini bisa membeli lebih sedikit barang dibanding 100.000 yang kamu pegang setahun lalu. Nilai nominal tetap sama, tapi daya beli berkurang. Inilah yang disebut dengan erosi nilai. Sekarang, mari kita lihat seberapa nyata dampaknya. Kalau kamu menyimpan 50 juta rupiah di tabungan biasa dengan bunga 2% per tahun selama 10 tahun, uangmu akan tumbuh menjadi sekitar 60,9 juta rupiah. Terlihat bagus bukan? Bertambah 10 juta lebih. Tapi sekarang, masukkan faktor inflasi. Dengan asumsi inflasi rata-rata 3-4% per tahun selama 10 tahun, daya beli uang senilai 60 juta rupiah itu 10 tahun dari sekarang sama dengan sekitar 40-43 juta rupiah dalam nilai uang hari ini. Artinya, meskipun angkanya bertambah, kemampuan belinya justru berkurang drastis. Kamu menabung keras-keras selama 10 tahun, tapi kekayaan realmu justru menyusut. Ini bukan teori. Ini matematika sederhana yang sayangnya tidak banyak orang mau hitung. Dan ini dalam kondisi inflasi yang relatif normal. Bagaimana kalau kondisi ekonomi memburuk dan inflasi melonjak lebih tinggi? Sejarah sudah memberi kita banyak contoh. Argentina pada awal 2000-an, Zimbabwe pada 2008, Venezuela pada 2010-an, bahkan Indonesia sendiri pernah mengalami hiperinflasi pada tahun 1998, di mana nilai rupiah hancur dalam hitungan bulan. Hiperinflasi artinya inflasi yang sangat ekstrim, ratusan bahkan ribuan persen per tahun. Bayangkan harga yang berlipat ganda setiap bulan. Tabungan yang kamu kumpulkan bertahun-tahun bisa tidak berarti apa-apa dalam hitungan minggu. Kita tidak sedang memprediksi bahwa ini pasti akan terjadi di Indonesia sekarang, tapi kita perlu paham bahwa kemungkinan itu ada, dan kita perlu bersiap. Dan cara bersiapnya dimulai dari konsep yang sangat sederhana, diversifikasi bentuk penyimpanan nilai. Jangan simpan semua telur di satu keranjang. Jangan percayakan seluruh nilai kerja kerasmu pada satu instrumen saja, apalagi instrumen yang paling rentan terhadap erosi, yaitu uang tunai di rekening tabungan biasa. Lalu, apa alternatifnya? Ada 3 benda yang akan kita bahas panjang lebar hari ini. 3 benda ini bukan jaminan kekayaan, mereka adalah pelindung nilai. Cara untuk memastikan bahwa kerja keras dan tabungan kamu tidak perlahan lenyap dimakan inflasi. Dan yang paling penting, ketiganya bisa kamu mulai dari kondisi keuangan apapun. Tidak perlu kaya dulu untuk mulai. Justru sebaliknya. Benda pertama, emas dan logam mulia. Kita mulai dari yang paling tua, yang paling teruji, yang sudah digunakan manusia selama ribuan tahun untuk menyimpan nilai. Emas. Sebelum kamu berpikir, emas itu investasi orang kaya, dengarkan dulu sampai selesai. Karena emas hari ini bisa dibeli mulai dari nilai yang sangat terjangkau, dan cara kerjanya sebagai pelindung nilai adalah sesuatu yang perlu kamu pahami dengan benar. Mengapa emas? Pertama, emas tidak bisa dicetak. Berbeda dengan uang kertas yang bisa diproduksi oleh pemerintah kapan saja, jumlah emas di dunia terbatas. Untuk menambah pasokan emas, harus dilakukan penambangan yang butuh biaya besar dan waktu lama. Keterbatasan pasokan ini yang membuat nilainya cenderung bertahan dan bahkan naik seiring waktu. Kedua, emas diakui secara universal. Dimanapun di dunia, emas punya nilai. Kamu tidak perlu khawatir tentang konversi atau penerimaan. Emas adalah bahasa yang dipahami semua orang di setiap negara. Ketiga,
Emas tidak bergantung pada stabilitas satu negara atau satu pemerintah. Saham perusahaan bisa jatuh kalau perusahaan itu bangkrut. Obligasi pemerintah bisa bermasalah kalau negara mengalami krisis. Rekening bank bisa dibekukan dalam kondisi tertentu. Tapi emas fisik yang kamu pegang tidak bergantung pada kelangsungan hidup institusi manapun. Sekarang mari kita lihat datanya. Harga emas Antam, emas produksi PT Aneka Tambang yang menjadi patokan harga emas lokal Indonesia, mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah di Januari lalu di harga Rp3.168.000 per gram. Angka ini bukan sekedar angka, ini adalah cerminan dari meningkatnya permintaan global terhadap emas sebagai safe haven atau tempat berlindung yang aman di tengah ketidakpastian ekonomi. Saat ini, harga emas Antam berada di kisaran Rp2,8 juta per gram. Setelah koreksi dari puncaknya, banyak analis justru melihat ini sebagai kesempatan masuk yang lebih baik untuk pembelian jangka panjang. Dan kalau kamu melihat tren jangka panjangnya, gambaran berikut ini akan membuat matamu terbuka. Pada tahun 2016, harga emas Antam berada di kisaran Rp578.000 per gram. Hari ini, harganya sekitar Rp2,8 juta. Artinya, dalam kurun waktu sekitar 10 tahun, emas naik hampir 5 kali lipat. Bandingkan dengan tabungan biasamu yang bunganya paling tinggi hanya beberapa persen per tahun. Bahkan, kalau kamu membeli emas di awal 2025 dengan harga sekitar Rp1,5 juta per gram, hari ini kamu sudah mendapat keuntungan hampir 90% dalam sekitar 1,5 tahun. Proyeksi dari lembaga-lembaga keuangan besar dunia, termasuk Goldman Sachs dan JP Morgan, memperkirakan harga emas dunia bisa menembus angka $4.000, bahkan lebih per troy ounce sepanjang tahun ini. Angka yang sangat bullish, artinya prospeknya masih sangat positif ke atas. Tapi tunggu, kamu mungkin bertanya, kalau harganya sudah setinggi itu, apa masih worth it untuk dibeli? Inilah yang perlu dipahami tentang emas sebagai pelindung nilai versus investasi spekulatif. Kalau tujuanmu adalah melindungi nilai, maka waktu terbaik untuk beli emas adalah ketika kamu punya uang lebih yang ingin kamu lindungi, bukan ketika kamu yakin harganya akan naik besok pagi. Karena emas bukan soal timing yang perfect. Emas soal konsistensi. Sekarang, bagaimana cara memulai investasi emas yang benar? Ada beberapa pilihan yang tersedia untuk masyarakat Indonesia, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Pilihan pertama adalah emas fisik Antam. Ini adalah emas batangan yang diproduksi oleh PT Aneka Tambang dan bisa dibeli di butik emas Logam Mulia, Pegadaian, atau berbagai toko emas bersertifikat. Kelebihannya adalah kamu benar-benar memegang fisiknya. Kekurangannya adalah ada biaya cetak dan selisih harga antara beli dan jual yang cukup besar, bisa mencapai 7-14%. Artinya, kalau kamu beli emas Antam hari ini dan langsung jual besok, kamu rugi 7-14%. Itulah kenapa emas fisik lebih cocok untuk tujuan jangka menengah ke panjang, minimal 1-2 tahun. Pilihan kedua adalah tabungan emas di Pegadaian. Kamu bisa mulai dari 0,01 gram saja. Tidak perlu langsung beli 1 gram yang harganya hampir Rp3 juta. Kamu bisa cicil sedikit-sedikit setiap bulan. Pegadaian sudah sangat mudah diakses melalui aplikasi digitalnya. Ini cocok untuk pemula yang ingin mulai dengan modal kecil. Pilihan ketiga adalah emas digital melalui berbagai platform seperti Tokopedia Emas, Pluang, Treasury, atau fitur emas di berbagai aplikasi perbankan. Kelebihannya adalah selisih harga beli dan jual lebih kecil, sekitar 1-3%, dan sangat liquid, artinya mudah dicairkan kapan saja. Kekurangannya adalah kamu tidak memegang fisiknya dan ada risiko bergantung pada platform digital yang bersangkutan. Satu catatan penting, pastikan platform emas digital yang kamu gunakan sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan tergiur iming-iming return tinggi dari platform yang tidak jelas regulasinya. Sekarang, berapa porsi ideal untuk dialokasikan ke emas? Para ahli keuangan umumnya merekomendasikan antara 5-20% dari total aset untuk dialokasikan ke emas. Ini bukan angka baku, karena setiap situasi keuangan berbeda. Tapi prinsipnya adalah, emas adalah satu bagian dari strategi diversifikasi, bukan satu-satunya strategi.
Bagaimana cara membeli emas secara strategis? Ada strategi yang disebut dollar cost averaging atau dalam bahasa Indonesia kita sebut pembelian rutin berkala. Caranya sederhana, alokasikan sejumlah uang tertentu setiap bulan untuk membeli emas terlepas dari kondisi harga. Bulan ini harganya tinggi, kamu tetap beli. Bulan depan harganya turun, kamu tetap beli. Dengan cara ini, rata-rata harga belimu akan berada di tengah, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Ini jauh lebih baik daripada mencoba memprediksi kapan harga paling rendah untuk masuk. Karena kenyataannya, bahkan para profesional pun sering salah prediksi. Konsistensi jauh lebih penting dari timing yang perfect. Dan satu lagi yang perlu diperhatikan soal emas, keamanan penyimpanan. Kalau kamu menyimpan emas fisik di rumah, pastikan kamu punya tempat penyimpanan yang aman, bisa berupa berangkas kecil yang terkunci. Hindari menceritakan kepemilikan emas fisikmu kepada orang yang tidak perlu tahu. Tidak semua yang kamu miliki perlu diumumkan. Alternatif lain adalah menyimpan emas fisik di Safe Deposit Box atau SDB di bank. Memang ada biaya sewa tahunan, tapi ini jauh lebih aman dibandingkan menyimpan di rumah dalam jumlah yang signifikan. Satu pertanyaan yang sering muncul, bagaimana dengan perhiasan emas? Dari sudut pandang pelindung nilai, perhiasan emas kurang efisien. Ini karena harga perhiasan sudah termasuk ongkos pembuatan yang bisa mencapai 10-20% dari harga emasnya. Ketika kamu menjual perhiasan, kamu tidak akan mendapat harga emas penuh, karena dihitung berdasarkan berat emas saja, bukan ongkos pembuatan yang sudah kamu bayar. Jadi untuk tujuan pelindung nilai, emas batangan bersertifikat jauh lebih efisien dibandingkan perhiasan. Mari kita rangkum poin kunci tentang emas. Emas adalah pelindung nilai yang sudah teruji ribuan tahun. Nilainya tidak bergantung pada satu negara atau institusi. Harganya dalam rupiah cenderung naik seiring waktu, terutama ketika rupiah melemah, karena emas dihargai dalam dolar internasional. Cara paling praktis untuk pemula adalah tabungan emas digital, dengan modal mulai dari puluhan ribu rupiah. Dan strategi pembelian rutin berkala adalah pendekatan paling cerdas untuk mengurangi risiko membeli di waktu yang salah. Sekarang, kita lanjut ke benda kedua. Dan ini benda yang mungkin terdengar paling sederhana, tapi justru yang paling fundamental. Sebelum kita lanjut ke benda kedua dan ketiga yang tidak kalah pentingnya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe kalau kamu belum subscribe di channel Asupan Otak. Dan kalau video ini terasa bermanfaat, tolong bantu share ke keluarga dan teman-teman terdekatmu. Karena semakin banyak orang yang paham tentang kondisi ekonomi ini, semakin banyak orang yang bisa mempersiapkan diri. Ayo, kita lanjut. Kita masuk ke benda kedua, dan ini benda yang sangat fundamental, lebih dari yang mungkin kamu bayangkan. Tanah, lahan, khususnya lahan yang produktif. Tapi sebelum kamu langsung berpikir, ini cuma buat orang kaya yang bisa beli tanah, dengarkan dulu, karena konsep yang akan kita bahas di sini jauh lebih luas dari sekedar membeli sebidang tanah. Mengapa lahan produktif? Jawabannya sederhana sekali. Karena ketika semua sistem lain gagal, ketika mata uang jatuh, ketika pasar keuangan kacau, ketika rantai distribusi terganggu, satu hal yang tidak akan kehilangan nilainya adalah kemampuan menghasilkan makanan. Manusia bisa hidup tanpa smartphone, bisa hidup tanpa mobil, bisa hidup tanpa banyak hal yang kita anggap penting hari ini. Tapi manusia tidak bisa hidup tanpa makanan dan air. Dan lahan yang bisa menghasilkan makanan, lahan yang punya akses air, lahan yang subur dan produktif adalah aset yang nilainya tidak bisa dicetak, tidak bisa diciptakan begitu saja. Jumlahnya terbatas, sementara jumlah manusia yang membutuhkan makanan terus menambah. Ini hukum penawaran dan permintaan yang paling dasar. Ketika penawaran tetap atau berkurang, sementara permintaan terus naik, nilai sesuatu akan naik. Sekarang, bagaimana cara mengakses aset ini? Ada beberapa level yang bisa kamu tempuh sesuai kemampuan finansialmu. Level pertama, dan ini bisa dimulai siapapun, bahkan yang tinggal di kota, berkebun skala kecil. Ini mungkin terdengar sepele, tapi dengarkan logikanya. Kalau kamu punya lahan, bahkan hanya sebagian kecil dari pekarangan atau halaman rumahmu, dan kamu tanami dengan tanaman pangan yang bisa kamu konsumsi sendiri, kamu sudah menciptakan sistem kecil yang membebaskan kamu dari ketergantungan pada rantai distribusi untuk kebutuhan itu. Bayangkan, kamu punya tanaman tomat, cabai, bayam, kangkung, singkong di pekarangan rumahmu. Setiap minggu, kamu bisa memetik sendiri, tanpa harus beli. Dalam kondisi di mana harga cabai melambung tak terkendali, seperti yang sering terjadi di Indonesia,
Orang yang punya tanaman cabai sendiri tertawa, sementara yang lain mengeluh. Ini bukan tentang jadi petani penuh waktu. Ini tentang mengurangi ketergantunganmu pada sistem distribusi yang rapuh. Di kota besar pun ini bisa dilakukan. Pot-pot besar di balkon, polybag di rooftop, urban farming yang semakin populer, hidroponik sederhana yang bisa dipasang di dapur. Teknologi berkebun hari ini sudah sangat memudahkan siapapun untuk mulai. Level kedua adalah investasi di lahan pertanian atau perkebunan di luar kota. Kalau kamu punya modal lebih, pertimbangkan untuk membeli lahan di daerah yang potensi pertaniannya bagus, tidak harus mahal. Di banyak daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, apalagi Kalimantan dan Sulawesi, lahan produktif masih bisa ditemukan dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan tanah di kota. Tapi ada syarat penting di sini. Lahan yang kamu beli harus punya 3 hal. Akses air yang memadai, kondisi tanah yang subur atau bisa disuburkan, dan aksesibilitas jalan yang cukup untuk mengangkut hasil panen. Lahan kosong di tengah hutan belantara tanpa akses apa-apa, nilainya sangat berbeda dengan lahan yang bisa langsung digarap. Dan satu hal yang sering dilupakan investor properti tradisional, mereka membeli lahan dan membiarkannya kosong sambil berharap harga naik. Ini bisa jadi strategi yang benar dalam kondisi tertentu. Tapi dalam konteks yang kita bicarakan, lahan yang menghasilkan jauh lebih berharga dari lahan yang hanya tidur. Lahan yang menghasilkan memberikan nilai 2 kali lipat. Nilai aset yang cenderung naik seiring waktu, ditambah arus kas atau ketersediaan pangan dari hasil produksinya. Level ketiga adalah kemitraan dengan petani lokal. Kalau modal untuk beli lahan sendiri belum ada, kamu bisa mempertimbangkan model kemitraan. Ada berbagai skema di mana investor kota bekerja sama dengan petani lokal. Investor menyediakan modal untuk pupuk, bibit, atau perbaikan infrastruktur lahan. Petani menyediakan tenaga dan keahlian. Hasil panen dibagi sesuai kesepakatan. Ada juga berbagai platform pertanian digital yang mempertemukan investor dengan petani. Beberapa di antaranya sudah terdaftar dan diawasi OJK. Tapi hati-hati dan lakukan riset mendalam sebelum masuk ke skema apapun. Pastikan transparansi, akuntabilitas, dan landasan hukum yang jelas. Sekarang, mengapa lahan pangan lebih relevan dari sekedar tanah untuk properti? Mari kita bicara jujur tentang properti konvensional, khususnya apartemen dan hunian di perkotaan. Selama beberapa dekade, properti di kota besar Indonesia memang menjadi salah satu investasi terbaik. Harganya naik terus, demand selalu ada, orang butuh tempat tinggal. Tapi ada yang berubah. Suku bunga KPR yang tinggi menekan daya beli calon pembeli. Oversupply apartemen di beberapa kota besar menciptakan kondisi di mana banyak unit kosong tidak terjual atau tidak tersewa. Biaya perawatan properti terus naik. Dan dari sudut pandang pelindung nilai dalam kondisi krisis, sebuah apartemen di kota yang tidak menghasilkan apa-apa kecuali tagihan biaya bulanan adalah beban, bukan aset. Bandingkan dengan lahan pertanian yang menghasilkan beras, sayuran, atau buah-buahan. Dalam kondisi krisis di mana harga pangan melambung, lahan itu tidak hanya mempertahankan nilainya, tapi justru nilainya meningkat drastis. Sejarah mencatat pola ini berulang. Ketika kota-kota besar mengalami tekanan ekonomi, orang-orang mencari cara untuk kembali ke sumber. Yang sudah punya akses ke lahan produktif jauh lebih tenang menghadapi badai dibandingkan mereka yang semua asetnya berupa angka digital di layar smartphone. Dan ada satu aspek yang jarang dibicarakan tapi sangat penting, food security atau ketahanan pangan di tingkat keluarga. Ketahanan pangan bukan hanya isu nasional atau kebijakan pemerintah. Ini adalah sesuatu yang bisa kamu bangun untuk keluargamu sendiri. Mulai dari skala paling kecil pun bisa. Dan di dunia yang semakin tidak pasti ini, memiliki sumber pangan sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan finansial yang sesungguhnya. Kamu tidak perlu panik membeli sembako dalam jumlah besar dan menumpuknya. Yang kamu perlu lakukan adalah membangun kemampuan menghasilkan pangan sendiri, sekecil apapun itu. 1 tanaman cabai di pot, 1 polybag terong, 1 bedengan sayuran di pekarangan. Semua itu berarti lebih dari yang terlihat. Dan kalau kamu punya akses ke lahan yang lebih luas, pertimbangkan untuk mengolahnya secara produktif. Jangan biarkan ia tidur, karena lahan yang tidur tidak melindungimu. Lahan yang produktif itulah yang menjadi benteng sesungguhnya. Sekarang, mari kita bicara tentang benda ketiga. Mungkin ada beberapa dari kamu yang mengernyitkan dahi.
Ini bukan emas berkilau, ini bukan sertifikat tanah. Ini adalah benda-benda sehari-hari yang sering kita remehkan. Tapi dalam konteks ketahanan ekonomi keluarga, ini justru bisa menjadi yang paling penting. Kita bicara tentang komoditas kebutuhan dasar dan kemampuan menghasilkan nilai nyata. Mari kita bagi ini menjadi dua bagian. Bagian pertama, stok komoditas kebutuhan dasar yang tahan lama. Ini bukan tentang menimbun barang secara berlebihan dan tidak bertanggung jawab. Ini tentang memiliki buffer, bantalan, cadangan yang memadai untuk keluargamu sendiri dalam situasi gangguan distribusi atau lonjakan harga tiba-tiba. Barang-barang apa yang dimaksud? Pangan tahan lama. Beras, kacang-kacangan, gula, garam, minyak goreng, tepung, mie kering, susu UHT, produk kaleng, semua ini adalah kebutuhan dasar yang jika tersedia stok 3-6 bulan di rumah, memberikan kamu ruang nafas yang luar biasa jika terjadi gangguan distribusi atau lonjakan harga tiba-tiba. Penting untuk digarisbawahi, ini bukan untuk dijual dan mengambil keuntungan dari situasi krisis orang lain. Itu tidak etis dan bahkan bisa melanggar hukum. Ini murni untuk konsumsi keluargamu sendiri. Air bersih. Ini salah satu yang paling sering diabaikan. Dalam kondisi bencana atau gangguan infrastruktur, akses air bersih bisa terganggu dengan cepat. Punya tempat penyimpanan air yang memadai, filter air yang bisa digunakan saat listrik padam adalah bentuk persiapan yang sangat praktis. Obat-obatan dan kebutuhan kesehatan dasar. Persediaan obat-obatan umum seperti parasetamol, antidiare, antiseptik, perban. Perlengkapan pertolongan pertama. Ini adalah investasi paling murah yang bisa kamu lakukan untuk ketahanan keluarga. Energi alternatif. Kompor gas atau biomasa sebagai cadangan kompor listrik. Lampu darurat. Power bank berkapasitas besar. Bahkan untuk yang lebih serius, panel surya kecil sudah semakin terjangkau dan bisa memberikan kemandirian energi yang signifikan untuk kebutuhan dasar. Sekarang, mengapa ini termasuk dalam kategori penyimpanan nilai? Karena nilai tidak harus selalu berupa logam atau sertifikat. Nilai adalah sesuatu yang bisa kamu gunakan atau tukarkan untuk mendapatkan hal yang kamu butuhkan. Dalam kondisi di mana sistem distribusi terganggu, orang yang punya stok bahan pangan tidak hanya mampu memberi makan keluarganya. Ia juga punya daya tawar yang besar dalam komunitas dan lingkungannya. Ini namanya barter value, nilai tukar barang. Dan sejarah berulang kali membuktikan bahwa dalam kondisi krisis, nilai barang tertentu bisa jauh melampaui nilai nominalnya. Tapi sekali lagi, ini bukan tentang menimbun untuk spekulasi. Ini tentang kesiapan keluarga. Bagian kedua, kemampuan menghasilkan nilai. Ini yang paling sering terlewat dalam diskusi tentang persiapan menghadapi krisis ekonomi. Padahal ini yang paling berkelanjutan. Dalam kondisi ekonomi yang berubah cepat, kemampuan yang kamu miliki, skill nyata yang bisa menghasilkan nilai bagi orang lain, adalah aset yang tidak bisa diambil darimu, tidak bisa terdepresiasi, dan bahkan nilainya bisa naik justru ketika ekonomi berubah. Mari kita bahas ini lebih konkret. Kemampuan yang sangat dibutuhkan dalam kondisi perubahan ekonomi besar itu umumnya masuk ke beberapa kategori. Pertama, kemampuan produksi pangan dan pengolahan makanan. Bertani, berkebun, beternak dalam skala kecil sekalipun. Kemampuan mengawetkan makanan, membuat fermentasi, mengolah bahan makanan mentah menjadi produk yang bisa dikonsumsi atau dijual. Dalam kondisi di mana nilai uang tidak pasti, kemampuan menghasilkan makanan adalah kekuatan real. Kedua, kemampuan perbaikan dan perawatan. Orang yang bisa memperbaiki elektronik, kendaraan, peralatan rumah tangga, bangunan, sangat dibutuhkan dalam kondisi apapun. Bahkan lebih dibutuhkan ketika orang-orang menahan belanja barang baru dan memilih memperbaiki yang lama. Kalau kamu punya kemampuan ini, itu adalah sumber penghasilan yang sangat tahan krisis. Ketiga, kemampuan kesehatan dasar. Tidak perlu sampai jadi dokter, tapi kemampuan pertolongan pertama, pengetahuan tentang tanaman obat, pemahaman dasar tentang kesehatan dan gizi adalah sesuatu yang nilainya sangat tinggi dalam komunitas. Keempat, kemampuan mengajar dan mentransfer pengetahuan. Di era disruption, orang-orang yang perlu belajar keterampilan baru sangat banyak. Kalau kamu punya keahlian di bidang apapun, kemampuan untuk mengajarkannya kepada orang lain bisa menjadi sumber nilai yang sangat besar. Kelima, kemampuan digital yang relevan.
Bukan sekedar jago main medsos, tapi kemampuan yang bisa menghasilkan nilai real, seperti desain, pemrograman, konten kreasi, data analisis. Di dunia yang semakin digital, orang yang mampu menghasilkan nilai secara digital punya keunggulan besar. Sekarang kamu mungkin bertanya, apa hubungannya kemampuan ini dengan melindungi nilai dari inflasi? Hubungannya sangat langsung. Ketika nilai uang turun, satu-satunya cara untuk mempertahankan daya beli adalah dengan meningkatkan kemampuan menghasilkan nilai. Kalau penghasilanmu bisa tumbuh lebih cepat dari inflasi, kamu tidak hanya bertahan, kamu bahkan maju. Dan kemampuan untuk menghasilkan nilai yang dibutuhkan orang lain, itulah yang menentukan seberapa cepat penghasilanmu bisa tumbuh. Ini tidak berarti kamu harus langsung pindah profesi atau banting setir. Tapi kalau kamu secara konsisten mengembangkan satu kemampuan yang relevan, setiap hari, sedikit demi sedikit, dalam 1-2 tahun hasilnya bisa sangat signifikan. Dan di dunia yang sedang berubah dengan sangat cepat karena teknologi AI, otomasi dan perubahan ekonomi, kemampuan yang paling aman adalah kemampuan yang melibatkan kreativitas, relasi manusia, dan penyelesaian masalah real. Kemampuan-kemampuan yang tidak mudah digantikan oleh mesin. Jadi untuk benda ketiga ini, pesannya adalah 2 hal yang saling melengkapi. Bangun cadangan komoditas kebutuhan dasar sebagai bantalan jangka pendek, dan investasikan waktumu untuk mengembangkan kemampuan yang menghasilkan nilai real sebagai kekuatan jangka panjang. 2 hal ini bisa dimulai sekarang, hari ini, tanpa butuh modal besar. Bagian 4. Strategi praktis mengintegrasikan ketiga benda ini. Sampai di sini, kita sudah membahas 3 benda yang bisa kamu gunakan untuk melindungi nilai dari ancaman tsunami ekonomi yang sedang bergerak. Emas dan logam mulia, lahan dan produksi pangan, komoditas kebutuhan dasar dan kemampuan menghasilkan nilai. Sekarang, pertanyaan praktisnya adalah, bagaimana kamu mengintegrasikan ketiganya ke dalam kehidupan nyata? Bagaimana memulainya tanpa merasa kewalahan? Jawabannya ada dalam satu prinsip sederhana. Mulai dari yang paling kecil, tapi pastikan kamu mulai. Biarkan saya beri kamu sebuah kerangka yang bisa langsung diaplikasikan. Kerangka ini disebut 3-3-3. 3 bulan pertama, 3 langkah serentak, 3 horizon waktu. 3 bulan pertama adalah tentang membangun fondasi. Di 3 bulan pertama ini, ada 3 hal yang perlu kamu selesaikan. Pertama, hitung posisi keuanganmu sekarang. Berapa total aset yang kamu punya? Berapa yang dalam bentuk tunai atau tabungan biasa? Berapa yang sudah dalam bentuk aset yang lebih tahan terhadap inflasi? Kamu tidak bisa membuat keputusan yang baik tanpa tahu posisi awalmu. Kedua, buat satu keputusan konkret tentang emas. Apakah kamu akan mulai tabungan emas digital bulan ini? Berapa nominal yang bisa kamu alokasikan setiap bulan? 50.000, 100.000, 200.000? Tidak ada yang terlalu kecil untuk memulai. Yang penting, mulai. Ketiga,